Shalom saudara-saudariku sekalian, berkah dalam. Hari ini kita mau merenungkan sesuatu yang akan berhubungan dengan semua orang beriman, yaitu tentang totalitas dan kemurahan hati. Hal ini tidak lepas dari apa yang kita dengarkan dari bacaan pekan ini, yang menggambarkan persembahan janda sederhana dan juga pengorbanan seorang janda di Sarfat dalam bacaan pertama dari kitab Raja-Raja. Dikatakan bahwa Yesus melihat orang-orang yang begitu tekun beribadah. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam Injil adalah apa yang dialami oleh Yesus sendiri. Ia memasuki Yerusalem, dan kita tahu bahwa Yerusalem adalah tempat kudus, tempat di mana orang berziarah, tempat di mana orang mengekspresikan hidup agamanya. Nah, persis pada hal itulah yang kemudian dilihat dengan jeli oleh Yesus. Waktu itu ada sekian banyak imam yang lalu lalang di Yerusalem dan dijadikan contoh oleh Yesus karena mereka begitu mengamat-amati orang lain. Dan ini sering terjadi. Orang mengamat-amati persembahan orang lain. Nah, pada saat itu ada beberapa tokoh, ada beberapa imam yang mengamat-amati bagaimana orang-orang memberikan persembahan. Datanglah juga sosok janda yang sangat miskin yang kemudian memberikan persembahannya. Dikatakan 2 peser, yaitu 1 duit, dikatakan demikian. Yang kalau kita gambarkan dengan uang rupiah kita akan berharga 100 rupiah. Ini menarik sekali karena kemudian bagi janda miskin ini dikatakan ia memberi dari segala kekurangannya. Apakah artinya memberi dari kekurangannya? Bagi janda miskin ini, uang 2 peser tadi begitu besar artinya, menyangkut hidupnya. Dan itulah yang kemudian saya katakan tentang totalitas. Janda miskin ini barangkali tidak memberikan uang besar, tetapi totalitas. Saudaraku, persis hal inilah sebenarnya yang mau dicari oleh Yesus. Yesus datang ke dunia mengajarkan kasih, bukan kasih yang tambahan, bukan memberikan yang sisa-sisa. Tuhan mau mengajak kita semua hidup dengan totalitas seperti janda miskin tadi. Meskipun orang mengatakan cuma 2 peser 1 duit, tetapi bagi janda ini begitu berarti. Kalau demikian, suatu tantangan kita bagi kita semua yang kadang mengukur kasih secara nominal, mengukur hidup beragama secara nominal, mengukur persembahan secara nominal, berapa yang kita berikan. Tetapi rupanya Yesus tidak pertama-tama berkata berapa yang kita berikan, berapa persen yang kita berikan, tetapi terlebih bagaimana kita memberikan, mengapa kita memberikan. Marilah kita tengok masing-masing ke dalam praktek hidup beragama kita, juga dalam praktek kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Apakah kemudian kita mengukur secara nominal, atau mampukah kita mengorek supaya mendapatkan suatu kedalaman dengan pertanyaan itu tadi? Bagaimanakah kita mencintai? Bagaimanakah kita mengabdi Tuhan? Apakah dengan totalitas atau sesisa-sisa waktu kita saja? Ini yang sangat menarik karena kemudian akan juga berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Hanya orang yang menjadi seperti anak kecil ini yang akan layak untuk kerajaan surga. Apakah artinya itu? Apakah kita menjadi kekanak-kanakan gitu? Bukan itu maksudnya. Tapi menjadi anak-anak yang di pangkuan Yesus atau di pangkuan orang yang dipercaya oleh anak-anak itu, kemudian anak-anak itu bisa tidur damai dengan hati yang sangat pasrah. Itulah yang dimaksudkan Yesus.
Kalau kemudian kita hidup dengan totalitas, berharap kemudian kita juga merasakan damai pada Tuhan, bukan pada hal-hal yang lain. Itulah yang saya katakan juga sebagai tantangan orang beriman untuk berani memasrahkan rasa damai kita bukan kepada hal-hal lain. Tempat bersandar kita bukan pada barang-barang, tapi bersandar kepada Allah sendiri. Itulah yang dipraktekkan oleh janda miskin tadi. Ini memang dua peser ini adalah nasibku, adalah hidupku, akan kuberikan. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Hal itu telah dibuktikan juga oleh janda di Sarfat. Ketika Elia datang dan melihat janda itu meminta tepung dan minyak. Apa jawaban janda itu? Menarik sekali dan itu dicatat dalam kitab Raja-Raja. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tepung dan minyak tadi adalah tepung dan minyak terakhir bagi janda dan anaknya. Kalau mereka makan itu artinya mereka sudah tidak punya lagi. Apa yang terjadi ketika Elia minta? Janda tadi memberikannya. Disitulah mukjizatnya. Ketika janda ini memberikannya, ia tidak kekurangan apa-apapun di lumbungnya. Banyak orang membuktikan totalitas ini dalam hidupnya, bahwa ketika orang memberikan diri kepada Tuhan, tidak hitung-hitung, tidak menghitung prosentase, kemudian justru pada saat itu orang merasakan hidup yang berkelimpahan. Saudaraku sekalian yang terkasih, ini pula sebenarnya yang akan sangat penting untuk mendasari bagaimana kita bersikap terhadap orang lain ketika kita mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain juga diperlukan totalitas. Mengasihi itu bisa orang terdekat kita dalam keluarga kita, suami atau istri kita, orang di dalam komunitas kita. Tetapi mengasihi di dalam Tuhan juga berbicara ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak kita kenali. Kemurahan hati adalah sesuatu yang sangat penting, adalah sesuatu yang sangat fundamental di dalam mencintai. Hanya orang yang murah hati yang kemudian bisa mengatakan, biarkanlah aku merasa kurang, tapi kemudian orang lain merasakan kecukupan. Dan pada saat itu orang yang merasakan demikian, orang yang mengalami demikian, orang yang memilih sikap demikian, anehnya justru merasa hidupnya berkecukupan. Saudaraku sekalian yang terkasih, saya tidak mau menggiring semuanya ini seolah-olah untuk memotivasi agar sekedar orang memberi persembahan banyak di gereja. Bukan itu poinnya. Tetapi terlebih supaya kita benar-benar mampu mencintai Tuhan dengan total. Totalitas itulah yang kemudian akan membuat kita pribadi yang baru. Totalitas itulah yang kemudian akan membuat hidup kita berarti. Totalitas itu pula yang akan membuat Tuhan benar-benar memandang kita. Karena itu saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, semoga perjalanan iman kita tidak menjadikan kita hitung-hitungan, tetapi justru mengantar kita menjadi orang-orang yang bisa berpasrah penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati perjalanan hidup kita. Amin.